Inilah dia penampilan peserta nomor undian 458. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampun kepribadiannya dan halus budi pekertinya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Keluarga adalah lingkungan pertama pendidikan bagi generasi mendatang. Maka orang tua wajib memberikan pengajaran, mengarahkan, sekaligus menjadi teladan, sehingga terciptanya generasi yang membanggakan. Namun saudaraku, proses modernisasi membuat banyak keluarga yang kurang memahami arti penting dari pendidikan karakter anak sejak dini. Justru yang terjadi adalah keluarga yang jauh dari kondisi sakinah. Orang tua hanya sibuk mencari nafkah. Kasih sayang kepada anak tak lagi tercurah. Pendidikan bagi anak tak lagi terarah. Lahirlah anak-anak dengan karakter dan mental yang lemah, sehingga degradasi moral anak bangsa semakin mewabah. Mengingat betapa urgennya persoalan pembentukan karakter anak sejak dini saat ini, maka izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Konsepsi Al-Quran terhadap keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Majelis hakim yang jujur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagai landasan syarahan ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
iya. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. Betul loh, ada dah jadi tolong. Dong itu. لا يعصون Siapa namanya satunya? Wildan. أمرهم Siapa deh? ويفعلون ما يؤمرون. Oh, dia dah lurus dia jual. Jual sakit ke tangan dan jual. berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Keberapa nih? Keempat. dengan menyebut nama Kalian berapa? Allah yang Malam dia kau sama Bang Aldo mana? lagi Bicara dia tahu kau yang bagi ya? penyayang. Kau yang bagi. Kau mana kan dapat berapa? Hai orang-orang yang Mana, beriman, Ada. Mana pegang? Ada ini apa peliharalah kau? dirimu dan keluargamu Astagfirullahaladzim. dari Tak cerita. api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kau ada kalian deh. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, Boy. keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis hakim yang terhormat serta hadirin yang diberikan rahmat, menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 10 halaman 198 menjelaskan bahwa arti kalimatku anfusakum wa ahlikum naro bermakna buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan menjauhkan segala perbuatan-perbuatan maksiat, memperkokoh keimanan agar tidak larut dalam bujuk rayu setan, serta senantiasa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalimatku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk selalu takwa kepada Allah agar selamat dari api neraka. Tafsir tersebut mendeskripsikan betapa besar peran keluarga dalam pembentukan karakter anak bangsa. Pertanyaannya, sudahkah keluarga kita menjalankan peran tersebut? Saudaraku, data terupdate menggambarkan sekilas potret generasi kita meningkatnya kasus narkotika pada anak dan remaja. Menurut data yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Petrus Reinhard Golesi, dalam data prevalensi drug abuse di Indonesia naik hingga 1,95% atau 3,6 juta jiwa dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang dipusatkan di Sanur, Kota Denpasar, Bali pada 27 Juni 2022. Secara lokal, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mencatat angka kenaikan anak putus sekolah mulai dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas sebanyak 123.840 anak terbesar di 12 kabupaten kota Provinsi Riau. Angka tersebut cukup fantastis dalam 2 tahun terakhir ini. Dilihat secara nasional, Provinsi Riau berada di urutan ketiga terbanyak atau sebesar 88,91%. Data pada 6 Januari 2022.
Belum lagi kasus kekerasan, pecandu rokok, Pornografi. pergaulan bebas dan lainnya. wahai pemuda harapan bangsa, Wahai pemudi harapan pertiwi. 2907. Peredaran narkoba dan pergaulan bebas sangatlah mengkhawatirkan. Terlalu asik dengan dunia hiburan, permainan serta tontonan, sehingga tidak ada lagi waktu untuk membuka buku pelajaran. Nihil aktivitas membaca Al-Quran, nasihat orang tua diabaikan. na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang berbahaya, apakah karakter dan sosok anak yang seperti ini yang kita harapkan? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar? Al-Quran menjelaskan dalam surah Luqman ayat 13 berikut ini. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Majelis hakim yang jujur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Wasit Jilid 3 halaman 102 menjelaskan pesan Luqmanul Hakim terhadap anaknya tersebut merupakan cerminan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam komponen keluarga, menanamkan akidah untuk menyelamatkannya dari pernak-pernik kemusyrikan yang durjana. Hadirin yang mulia, masih berlanjut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17 berikut ini. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Lawis Ma'luf Ayyasoi dalam kamusnya Al-Munjid fil Lughah wal A'lam halaman 17 menjelaskan kata wa'mur ialah sigot amar yang berasal dari kata amaro ya'muru amaro yang artinya menyuruh dan memerintah. Profesor Dr. Quraisy Shihab
dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 38 menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan inti pengajaran keimanan yang ditanamkan kepada anak-anaknya agar mampu tampil sebagai agen social of change di kehidupannya. Pengganti deh tadi kan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dideskripsikan bagaimana Al-Quran membentuk karakter untuk menyelamatkan para remaja dari berbagai problematika kenakalannya supaya mampu menopang kejayaan bangsa di masanya. Yang pertama, menambah pendidikan agama dengan mengajarkan keimanan kepada anak-anak sejak dini. kedua, Orang tua harus mampu menciptakan keluarga harmonis dan penuh kasih sayang. ketiga, segera penuhi tahapan perkembangan anak dengan pendidikan emosional dan spiritual, pendidikan intelektual, dan pendidikan fisikal. Jika ketiga aspek tersebut dapat kita wujudkan, maka akan terciptanya generasi yang berorientasi dengan hidup penuh kemuliaan, yaitu membina bukan menghina, Mendidik bukan membidik, mengukuhkan bukan meruntuhkan, mengobati bukan melukai, mengajar bukan menghajar. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu berharap dan berdoa, terutama para orang tua terhadap anaknya, agar mampu tampil sebagai agen social of change pada kehidupannya, sebagaimana doa berikut ini. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Majelis hakim yang jujur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 544 sampai 545 menjelaskan bahwa arti kalimat qurrata ayun pada mulanya berarti dingin. Dingin yang dimaksud di sini adalah menggembirakan, karena air mata yang mengalir dingin melambangkan kegembiraan, sedangkan air mata yang mengalir hangat melambangkan kesedihan. Dengan demikian, generasi penyejuk mata adalah generasi yang memiliki budi pekerti dan karya-karya yang terpuji. Bersiap diri dengan bekal ilmu, iman, dan amal sejak dini. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari syarahan ini dapat kita ambil segelumit kesimpulan. Yang pertama, Keluarga merupakan unit utama yang sangat berperan dalam pembentukan karakter dan menentukan masa depan anak bangsa. kedua, Orang tua bertugas untuk mendidik spiritual, moral, dan karakter anak sejak dini. ketiga, mengabaikan pembentukan dan pembinaan karakter generasi berarti sudah merencanakan keruntuhan bangsa dan agama. Sekian dan demikian. Akhirnya syarahan ini kami tutup dengan sebuah pantun. Al-Quran kitab yang suci. Jangan dipajang dalam lemari, Mari kita bangun generasi Qurani dengan dimulai dari diri kita sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi